Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Fi Hasmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Komunikasi pada semester kali ini. Saya Muhammad Septiadi dengan NIM 2010501003, Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai strategi komunikasi dalam bidang usaha konter, yakni DBM Besel. Yang mana saya mengambil sub pokok pembahasan ini adalah karena saya sendiri yang memiliki atau sudah 1 tahun terakhir ini saya mencoba membuka usaha konter. Kenapa saya mengambil sub pokok pembahasan mengenai konter? Karena alhamdulillah beberapa waktu belakang ini, 1 tahun belakang lebih tepatnya, saya sudah mencoba membuka konter dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjajaki usaha ini. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu strategi komunikasi, alasan saya mengambil usaha konter untuk belajar berwirausaha, visi misi dalam tujuan konter saya dan tujuan konter saya, mengenai strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang, dan juga tak lupa yang akhir adalah evaluasi, mengenai evaluasi pada usaha yang saya miliki. Sebelumnya kita harus tahu apa itu strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam menyampaikan pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau sesuai dengan tujuan komunikasi. Alasan saya mengambil usaha ini, belakangan ini kita harus menyadari kebutuhan-kebutuhan seperti pulsa, kuota internet, dan lain sebagainya itu merupakan menjadi sebuah kebutuhan pokok pada zaman sekarang. Di pada era ini, belakangan semakin berkembang pesatnya untuk berkomunikasi sehingga membutuhkan pulsa. Maka dari itu, tujuan saya membuka usaha pulsa elektrik dan token akan bisa memudahkan konsumen dalam membeli pulsa. Bisnis pulsa elektrik dan juga token merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan dan menguntungkan. Kenapa saya mengatakan menguntungkan dan menjanjikan? Karena balik lagi seperti saya bilang di awal, bahwasanya pokok-pokok dari pulsa, kuota internet, dan elemen yang bersangkutan itu merupakan menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari sekarang. Karena pulsa, kuota internet itu dibutuhkan di berbagai kalangan, di berbagai usia, di berbagai kedudukan. Karena mayoritas kita mempunyai handphone. Oleh karena itu, itulah dibutuhkan usaha konter. Kita kepada pembahasan selanjutnya mengenai tujuan. Tujuan saya, yakni setidaknya ada 3 poin yang menjadi dasar saya untuk selalu berusaha menjajaki usaha ini. Yang pertama, yakni menambah pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha. Poin kedua, menjadikan sebagai pekerjaan sampingan. Ingat, di garis bawah ini, di usia saya sekarang ini menjadikan sebagai pekerjaan sampingan yang menjanjikan. Seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, pekerjaan yang menjanjikan, tetapi di sisi lain ini hanya sekedar sampingan daripada tugas saya yang paling utama, yaitu kuliah. Dan yang ketiga yang sudah saya rasakan adalah setidaknya menambah relasi daripada para konsumen yang sudah menjadi pelanggan kita. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya mengenai visi dan juga misi daripada saya membuka konter. Visi setidaknya menjadikan usaha
usaha pulsa elektrik dan pulsa token yang mampu bersaing dengan bisnis usaha pulsa elektrik lainnya. Kita ketahui di berbagai tempat kita sudah mudah menjumpai counter-counter. Oleh karena itu, visi saya adalah agar bisa bersaing dari mana? Dari usaha kecil-kecilan hingga dapat bersaing insya Allah kepada kompetitor usaha-usaha yang paling lebih sukses daripada usaha yang saya miliki sekarang ini. Mengenai misi, setidaknya ada 3 poin pula. 1. Melakukan transaksi cepat dan tepat. 2. Memberikan pelayanan yang terbaik. 3. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan tidak mengecewakan apa yang diinginkan pelanggan. Lalu, modal yang digunakan adalah modal sendiri, modal. Kalau berbicara perkara modal, kali ini saya menggunakan modal saya sendiri dengan modal yang ya bisa dibilang pas-pasan, dengan tidak meminjam kepada pihak lain. Bisnis ini termasuk peluang usaha menjanjikan. Lagi-lagi, karena pengguna smartphone semakin banyak, maka kebutuhan akan pulsa semakin meningkat. Lalu kita pada target pemasaran. Target pemasaran merupakan masyarakat luas. Itu secara umum. Tetapi secara detail, secara sederhananya adalah target saya adalah para tetangga, para teman-teman, dan para pengguna jalan yang melewati atau melintasi daerah counter saya. Tentunya tempat tinggal, lingkungan luar. Adapun nama dan lokasi, seperti saya yang sudah bahas tadi, sebutkan di awal video tadi, untuk nama counter saya adalah DBMB Sel. Apa itu DBMB? DBMB adalah singkatan daripada organisasi yang saya bentuk, yakni dari batil menjadi betul. DBMB, dari batil menuju betul. Lalu aspek produk, tentu rencana produk pulsa yang akan dijual dalam usaha ini adalah pulsa elektrik dengan nominal mulai dari 5.000 hingga ya bisa juga 100.000 untuk usaha kecil-kecilan, untuk berbagai seluler. Mengenai strategi pemasaran digunakan adalah secara langsung dan pesanan pelanggan. Karena apa? Karena saya memiliki akun sosial media yang terkhusus untuk DBMB, untuk DBMB Sel, yang mana kita bukan hanya terfokus hanya sekedar pulsa, tetapi kita mencoba untuk mulai servis HP, servis laptop, dan layanan yang lainnya. Strategi pemasaran digunakan adalah secara langsung dan pesan pelanggan. Pembeli akan datang langsung kepada gerai kami, sedangkan pesanan dilakukan dengan cara pembeli memesan pulsa melalui media online seperti chat WA atau telepon dan atau sebagainya. Lalu mengenai promosi dilakukan dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut, dan juga kita ketahui mempromosikan dengan media sosial akan lebih jauh efektif dan lebih gampang untuk diterima dan untuk dilakukan di zaman sekarang ini. Lalu kita kepada strategi jangka pendek. Untuk strategi jangka pendek, kita harus tahu bahwa strategi jangka pendek ini merupakan strategi dalam waktu terdekat, yang mana saya untuk mengusahakan selalu untuk memantau apa yang diinginkan konsumen, apa yang dicari konsumen. Kita ketahui bahwa strategi jangka pendek merupakan suatu planning, suatu perencanaan yang dilakukan untuk jangka waktu yang dekat. Dalam hal ini, saya mengupayakan untuk memantau secara langsung dan memperhatikan apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang dicari konsumen, dan apa yang dikeluhkan selama ini oleh para konsumen. Dan juga saya harus mengusahakan untuk tidak berkurangnya para customer dari bulan ke bulan. Andaikan bulan ini berkurang, saya harus membuat suatu strategi agar di bulan ke depan para konsumen akan bertambah dan semakin meningkat secara signifikan.
dan juga selalu menjadi pilihan masyarakat. Saya ingin bahwa gerai yang saya punya semakin menjadi pilihan, setidaknya pada lingkungan rumah saya, lingkungan tetangga, dan itulah strategi jangka pendek. Baik, untuk strategi jangka panjang, kita paham bahwa strategi jangka panjang merupakan sebuah hal yang harus kita persiapkan untuk jangka panjang. Yang mana jangka panjang di sini dalam gerai saya lebih menguatkan beberapa produk yang menjadi unggulan seperti kuota internet dan juga pulsa dan token listrik yang menjadi pokok produk yang sering dicari di setiap harinya. Saya akan mencoba untuk menstabilisasikan selalu untuk harga-harga maupun kesediaan barang atau produk. Dan juga pertumbuhan dari keberlanjutan bisnis yang saya kerjakan ini. Hal ini termasuk soal kemajuan di masa yang datang. Dan juga konter saya akan tetap fokus melakukan ekspansi secara paling tidak secara daerah. Ekspansi secara daerah dengan mengamati juga konter-konter lain. Dan juga konter kami berambisi dapat menjadi sebuah konter yang akan menjadi lebih besar dari yang sekarang, dan juga sebuah konter yang akan menjadikan perlengkapan yang berkaitan dengan handphone akan tersedia secara lengkap dan juga berkualitas. Baik, kita pada pembahasan yang akhir, yakni mengenai evaluasi. Tentunya sebuah perencanaan komunikasi ataupun sebuah pengorganisasian perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan di akhir. Karena apa? Karena evaluasi akan memberikan kita apa yang kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan daripada hal yang kita kerjakan itu. Dalam hal ini, evaluasi yang saya sering lakukan adalah dalam waktu tempo sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Yang mana dalam masa itu saya sering kali mengamati apa yang dirasakan para konsumen, apa yang dikeluhkan para konsumen mengenai pelayanan yang ada di counter saya. Dalam hal ini, beberapa poin-poin yang menjadi dasar counter saya untuk dievaluasi adalah: yang pertama, mengenai beberapa para konsumen yang mengeluhkan untuk jam buka dan jam tutup counter saya yang semakin hari semakin tidak menentu oleh karena kesibukan kuliah. Perlu kita ketahui dan perlu teman-teman ketahui, saya buka counter itu ketika ada jam kosong saja atau jam libur saja daripada kuliah saya, karena yang paling prioritas masih adalah kuliah. Dalam evaluasi juga kita akan dapat mengidentifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin kita capai. Tentunya dalam melakukan evaluasi setiap bulannya, saya menemukan faktor-faktor baru atau faktor-faktor permasalahan yang sama setiap bulannya. Karena apa? Karena evaluasi juga sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Ketika kita tidak melakukan evaluasi, boleh jadi apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi produktif dan juga tidak efektif, karena kita tidak tahu celah apa yang masih kurang dan celah apa yang harus kita tambahkan. Tentunya dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan, ada saja suatu problem yang akan kita rasakan atau yang akan kita hadapi nantinya. Saya ambil contoh daripada counter saya. Ada salah satu konsumen yang melakukan pelayanan servis HP, dan kami sudah berbicara mengenai apa yang bermasalah terhadap HP-nya dan juga untuk jangka waktu yang saya butuhkan untuk membenarkan HP-nya.
Akan tetapi, jika waktu yang saya janjikan di awal tidak tepat, nah dari sini saya memikir, saya harus memiliki planning yang lain. Karena planning saya pertama ini, saya rasa akan gagal. Karena saya akan terbentur oleh waktu yang setelah saya janjikan tadi. Saya pikir, bagaimana konsumen ini dapat menerima alasan saya, dan itulah perlunya sebuah planning. Jadi, tentunya kita harus berpikir, tentunya kita harus berinovasi, harus inovatif dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Barakallahu li walakum. Yumkin ilawalan, syukran kasyiran. Barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.